Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febina Dwi Pangestu akan mempresentasikan materi tentang audit sistem informasi dan teknologi. Pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit teknologi informasi atau information system. Audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, menurut Alvin A. Ahrens dan James K. Lubeck, audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antar informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Tahapan audit sistem informasi. Yang pertama, perencanaan audit atau planning the audit. Perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit. Bagi auditor eksternal, hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan mengaudit dapat diterima, menempatkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasikan resiko audit. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama, menempatkan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua, pengorganisasian tim audit. Yang ketiga, pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Yang pertama, kajian ulang hasil audit sebelumnya. Yang kelima, penyiapan program audit. Yang kedua, pengujian pengendalian, test of control. Audit melakukan kontrol tes ketika mereka menilai bahwa kontrol resiko berada pada level kurang dari maksimum. Mereka mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Sampai pada fase ini, auditor tidak mengetahui apakah identifikasi kontrol telah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlakukan evaluasi yang spesifik. Yang ketiga, pengujian transaksi, test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biaya terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Tes transaksi ini termasuk menelusuri jurnal dari sumber dokumen, memeriksa file, dan mengecek keakuratan. Yang keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil.
test of balance of or overall result. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substantif tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik persediaan, dan perhitungan ulang aktiva tetap. Yang kelima, penyelesaian atau pengakhiran audit, completion of the audit. Pada fase akhir audit, eksternal audit akan menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Lingkup audit sistem informasi pada umumnya difokuskan kepada seluruh sumber daya sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil. Tujuan audit sistem informasi. Audit sistem informasi, aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras atau bisa disebut hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 2. Menjaga integritas data. Integritas data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menderita kerugian. Yang ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang kelima, ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi, cost atau benefit yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter uang. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan ekonomis lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Yang keenam, ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi (TI). TI hendaknya dapat mendukung secara kontinu terhadap proses bisnis kegiatan perusahaan. Makin sering terjadi gangguan, sistem down, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Yang ketujuh, kerahasiaan. Fokusnya ialah pada proteksi terhadap informasi dan sumber terlindungi dari akses dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedelapan, kehandalan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jenis-jenis audit sistem informasi. Audit laporan keuangan, financial statement audit, adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyelah uji materialitas.
Apakah sistem akuntansi organisasi yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer? Maka dilakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi, apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer telah sesuai, pengendalian umum sistem memadai, dan data telah substantif. Audit operasional audit, post implementation audit, audit setelah implementasi. Audit memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan suatu organisasi atau perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, efektif, dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal, efisien. Auditor mengevaluasi apakah sistem aplikasi tertentu dapat terus dilanjutkan karena sudah berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan usernya, atau perlu dimodifikasi dan bahkan perlu dihentikan. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor dengan menerapkan pengalamannya dalam pengembangan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi apakah sistem yang sudah mengimplementasikan perlu dimutakhirkan atau diperbaiki, atau bahkan dihentikan apabila sudah tidak sesuai kebutuhan atau mengandung kesalahan. Concurrent audit, audit secara bersama. Auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan System Development Team. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer dan akan diimplementasikan. Dalam hal ini, auditor mewakili pimpinan proyek dan manajemen sebagai quality assurance. Concurrent audit, audit secara bersama-sama. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi, pusat atau instalasi komputer. Apakah telah dikelola dengan baik? Apakah kontrol dalam mengembangkan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik? Apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik? Dalam mengaudit sistem komputerisasi yang ada, audit ini dilakukan dengan mengevaluasi pengendalian umum dari sistem-sistem komputerisasi yang sudah diimplementasikan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Saat melakukan pengujian digunakan bukti untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen tentang hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya sistem. Audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi atau IT, Information Technology. Audit atau juga dikenal sebagai audit sistem informasi, Information System Audit, merupakan aktivitas pengujian terhadap pengendalian dari kelompok unit infrastruktur dari sebuah sistem teknologi informasi. Sebelumnya, IT audit dikenal sebagai EDP, Electronic Data Processing Audit atau audit pengolahan data secara elektronik. Saat itu, pengujian lebih menitikberatkan pada pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti perkembangan, penerapan serta operasional sistem informasi. Resiko audit sistem informasi. Resiko inherent atau inherent risk adalah resiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Bisa juga karena kompleksitas transaksi dan kelas transaksi, atau kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuci atau digelapkan, ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Sudah menjadi pemahaman publik bahwa inherent risk adalah di luar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan, bahkan juga di luar kendali pihak auditor sendiri. Jadi, dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kedua, risiko pengendalian.
atau control risk adalah resiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian internal auditor. Tak tahu karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain, tidak mampu mencegah potensi salah satu bersifat material dan atau penggelapan. Jadi CR tidak bisa dikendalikan oleh auditor, akan tetapi bisa dikendalikan oleh auditor jika mereka mau. Risiko deteksi atau detection risk adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah satu bersifat material atau pengendalian. Jadi DR ada dalam kendali auditor. Itu karena DR sepenuhnya ada pada kendali auditor. Maka sudah pasti mereka harus berupaya untuk menekan resiko ini hingga ke tingkatan yang paling minimal. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.